kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Market Opening dan waktunya saya akan berbincang bersama dengan analis pada pagi hari ini, yaitu praktisi pasar modal Bapak Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi, Prisa. Sehat ya Pak Luki ya? Sehat. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Luki. Mencermati dari indeks harga saham gabungan kita kemarin juga tampaknya cukup sehat begitu ya, prima bisa ditutup di atas level 2%. Sebenarnya kalau Anda melihat Pak Luki lebih karena pengaruh ataupun sentimen dari global ataukah dari domestik, karena kan Presiden Jokowi juga sempat menyatakan akan ada 180 juta penduduk pada akhir tahun atau mungkin agak molor sedikit di awal tahun 2021 yang akan disuntikan vaksin virus corona. Bagaimana tanggapan dari Pak Luki? Ya, jadi begini. Pertama, tentu sentimen tersebut harus kita bagi-bagi berdasarkan kategori apakah minor ataukah major ya. Nah, kalau saya melihat bahwa sentimen yang bersifat major itu adalah sentimen yang berhubungan dengan kinerja indeks, terutama indeks di kawasan regional Asia dan Eropa. Kita ketahui kemarin CAC 40 juga menguat, kemudian kalau kita masuk ke kawasan regional Asia, straight time menguat 1,38%, kemudian kita perhatikan walaupun Jepang sendiri mengakui bahwa adanya kesalahan teknis dan itu masih menjadi pertimbangan pelaku pasar apakah kesalahan teknis ataukah nanti terjadi trading halt, tapi terlebih daripada itu memang regional Asia sedang dalam kondisi yang cukup baik. Terutama tadi juga kita lihat Dow Jones, S&P 500 juga mengalami kenaikan yang cukup baik. Nah, itu yang mendasari sentimen utama mengapa pasar masih cenderung memberikan apresiasi positif terhadap kinerja indeks harga saham gabungan yang tutup di angka 4.970. Mengenai persoalan vaksin, kemudian mengenai persoalan rencana tahun 2021, itu saya kira masih menjadi pertimbangan atau sentimen yang minor karena tentu banyak tantangan yang nanti perlu diperhatikan, terutama tantangan mengenai satu, bagaimanakah Q3 GDP kita, kemudian bagaimana arah daripada deflasi, kemudian bagaimana juga nanti hasil debat calon presiden Amerika di kali terakhir gitu. Jadi itu yang mendominasi sebenarnya adalah global index, tidak terutama dan lebih kepada sentimen persoalan vaksin. Oke, lebih majornya adalah global begitu ya? Ataupun dari sentimen eksternal. Kalau begitu, apakah ini hanya sesaat saja mempengaruhi indeks harga saham gabungan yang naik 2,05%? Artinya ada kemungkinan mungkin hari ini akan sedikit lebih landai ataupun terjadi profit taking? Hari ini masih cenderung menguat terbatas karena 4.970 itu mendekati angka psikologis 5.000. Tentu pasar masih memberikan apresiasi yang cukup baik, hanya sifatnya terbatas sampai ke level 5.000. Nah, kita ketahui bahwa selama beberapa periode sebelumnya indeks menguji angka 5.000 dan bertahan pada kisaran tersebut. Untuk itu target yang terdekat adalah menguat terbatas dengan menguji level 5.000 hingga 5.025. Nah, persoalan mengapa targetnya terbatas karena kita ketahui bahwa pasar masih sekali lagi mempertimbangkan bagaimana Q3 yang akan diperoleh di tahun 2020 ini, sementara Q2 untuk kali pertama indeks mengalami sentimen negatif akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi di angka minus 5,32%. Oke, jadi cenderung masih akan menguat terbatas 5.000 sampai dengan 5.125 ya. Supportnya sendiri di posisi berapa Pak Luki? 4.950 supportnya, kemudian resistennya ada di 5.025 hingga 5.075. Oke. Berarti masih ada peluang kenaikan terbatas kalau jangka pendek. Kalau untuk jangka menengah panjang, misalnya ada investor yang melirik nih kondisi ataupun situasi dari indeks harga saham gabungan, secara tren saat ini sedang membentuk tren apa menurut Pak Luki? Saat ini kondisinya dalam kondisi uptrend untuk jangka pendek, terutama dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, karena kita ketahui
Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan November karena kita baru ada di awal bulan Oktober. Nah, praktis pasar akan mempertimbangkan ada tidaknya Santa Claus Rally di akhir tahun ini. Kemudian yang berikutnya ada tidak window dressing yang dapat dialami akhir tahun ini. Sementara bulan November itu praktis kinerja indeks adalah kinerja kali-kali terakhir karena di bulan Desember indeks sudah mengalami perubahan sentimen. Kalau kita lihat satu bulan adalah 4 minggu, maka praktis pada bulan Desember dipotong Natal dan Tahun Baru, indeks hanya memiliki apresiasi kurang lebih hanya 2 minggu. Untuk itu, pasar mempertimbangkan indeks masih cenderung menguat terbatas dengan target hingga 5.175 dua bulan ke depan. Jadi peluangnya saat ini kalau menguat terbatas dan Anda bilang sentimen nanti di Desember sudah lain lagi, berarti investor masih cenderung harus wait and see, sebaiknya lakukan trading jangka pendek saja, paling tidak sampai dengan awal Desember, begitu Pak Luki? Transaksi jangka pendek itu dianjurkan hingga akhir bulan November dan awal Desember. Jadi kita perhatikan, ini belum tahu juga apakah nanti ada persoalan yang terjadi di balik sentimen di Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq, karena debat calon presiden ini ternyata mengungkap banyak hal, antaranya adalah perpajakan yang ada di pemerintahan saat ini, terutama pajak individu. Nah, itu sekali lagi trading jangka pendek sangat dianjurkan, terutama di saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar sehingga volatilitinya dapat lebih terkendali dibandingkan saham-saham mid cap atau small cap. Tapi berbicara calon presiden dari Amerika Serikat, disinggung sedikit tadi oleh Pak Luki lebih pro kemana? Harusnya Joe Biden, karena Joe Biden saat ini walaupun karena kita lihat reputasinya pernah menjadi senator dan kita lihat bahwa kinerjanya sebelum pemerintahan saat ini telah ada dalam lingkungan pemerintahan yang sama, maka Joe Biden memiliki peluang untuk lebih unggul dibandingkan Donald Trump. Dan lebih disukai market? Ya, saya kira Joe Biden market friendly. Joe Biden itu market friendly. Nah, dibandingkan. Ya, kita tahu kita sudah mengalami secara nyata bagaimana kondisi market dibanding pada saat Donald Trump. Dan saya kira wajar apabila pasar ingin memperoleh penyegaran untuk melihat prospek di calon yang lain. Baik.